adik-adik. Wah, seneng banget ya hari ini ya Kak ya. Kita bisa ketemu lagi sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, kita harus bersyukur ya sama Tuhan adik-adik. Kita masih bisa beribadah setiap minggu walaupun masih secara online. Nah, supaya makin semangat, kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Kita nyanyi lagu Ayub Setia. Ada yang tahu lagunya? Judulnya Yesusku Perkasa ya? Ya betul Kak. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat Zafran, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus berkuasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Kita ulang sekali lagi. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat Zafran, Abraham taat kepada Bapa. Daud mengalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesus berkuasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Nah, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur ya. Nah, kita sebelum melanjutkan lagi ibadah kita mau berdoa dulu. Betul ya Kak ya? Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua sikap berdoa dong. Adik-adik, lipat tangan ya, tutup matanya. Kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan khususnya pada kesempatan ini kami boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan selalu menyertai kami, memberkati kami sehingga kami bisa menikmati kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai selesai ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya kami selalu ada dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi supaya tambah semangat. Kita nyanyi lagu yang kedua. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali ya. Yo. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, wah sudah semua tambah semangat di rumah pastinya. Kasih Yesus selalu ada dalam hidup kita ya. Jadi kita harus selalu penuh dengan sukacita.
Nah, kita sekarang mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Mata Kecil Ini. Mata kecil ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa lagi yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan berita sukacita berupa firman-Mu ya Bapa. Namun kiranya sebelum kami mendengarkan, Engkau urapi kakak guru sekolah minggu kami membawakan, Engkau urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami rasakan dalam pembawaan firman ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan memimpin kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Salam, selamat jumpa kembali. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah pujian, sudah berdoa bersama kakak-kakak. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya sudah pegang Alkitab? Sudah ya, pegang Alkitab ya. Nanti kita akan baca bersama-sama. Lihat, buka di kitab Yunus. Sudah? Kitab Yunus. Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Semuanya perhatikan Alkitabnya. Jangan bermain-main. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Wow, ini firman Tuhan cerita tentang Yunus, kita sudah sering kali mendengar, bahkan ada lagunya ya. Nanti coba ya kakak-kakaknya bernyanyi bersama-sama lagu Yunus. Yunus di perut ikan ya, semua tahu ya ceritanya bagaimana sampai Yunus yang di pasal tadi kita baca belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain ya. Ceritanya adalah waktu itu kita review dulu ke belakang ya, bagaimana Yunus itu diperintah oleh Tuhan suruh pergi ke kota kota Niniwe. Nah, itu adalah sebuah kota kerajaan yang besar. Itu adalah sebuah tempat, kota kerajaan di mana itu disebut bangsa kafir. Jadi mereka itu adalah satu bangsa penyembah berhala. Karena apa? Pada masa itu yang tahu dan yang mengenal Allah yang benar itu baru hanya ada bangsa apa? Bangsa Israel atau bangsa Yahudi atau bangsanya kepunyaannya siapa tadi yang kita baca? Yunus. Nah, Yunus disuruh pergi sama Tuhan Allah, disuruh pergilah ke Niniwe. Itu kerajaan lain itu. Bukan kerajaan Israel, itu kerajaan lain. Lalu Yunus apa? Dia bersiap. Dia pergi kemana? Dia pergi ke Niniwe? Tidak, dia datang ke pelabuhan. Lalu dia naik kapal, dia bermaksud mau pergi ke daerah lain, ke negara, ke kerajaan lain. Namanya ke suatu tempat lain, namanya apa? Tarsis. Jadi dari Yafo dia naik kapal laut karena dulu belum ada kapal terbang. Jadi dia naik kapal laut mau pergi ke Tarsis, katanya mau menjauh dari hadapan Tuhan supaya supaya apa? Supaya tidak pergi ke Niniwe. Karena apa? Yunus berpikir mungkin ya, biar saja bangsa itu tidak bertobat karena mereka bangsa penyembah berhala, biar saja mereka dihukum oleh Tuhan Allah. Hukumnya nggak tanggung-tanggung, ditunggang balikan, artinya dimusnahkan.
Jadi Yunus berpikir biar aja begitu, karena mereka jahat, biar aja dihukum sama Tuhan. Tidak usah diingatkan, tidak usah diberitahu kesalahan mereka, biar mereka tetap salah, biar Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan hukum mereka. Jadi dia pergi, Yunus naik kapal berencana pergi ke Tarsis. Dia nggak tahu bahwa di tengah jalan di dalam laut, dia berpikir kalau sudah pergi dari Israel, dari Yerusalem, pasti kalau sudah keluar dari situ Tuhan Allah nggak ada di situ. Jadi bebas. Jadi kalau sudah keluar dari situ dia bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan nggak bisa lagi nyuruh dia sudah pergi jauh. Dia nggak tahu bahwa di mana saja dia berada, Tuhan juga ada di situ. Ya, lalu sampai di tengah laut mengamuk sehingga kapal yang mereka Yunus tumpangi itu hampir Hampir tenggelam. Semua orang sudah berdoa. Ya, semua orang sudah berdoa pada dewa-dewanya masing-masing, pada Allahnya masing-masing. Lalu Yunus ada lagi ngapain? Dia lagi apa? Tidur. Enak dia tidur. Tahu nggak kalau naik kapal laut itu begini rasanya, karena tidak jalan darat, tidak rata jalannya, jadi bergelombang karena ini. Jadi kapal tuh pasti begini, susah buat tidur. Tapi Yunus ini bisa tidur nyenyak, nggak tahu kalau kapal hampir tenggelam tuh dia nggak tahu bahwa semua orang di atas tuh sudah panik. Untung nahkodanya bisa turun, lihat dia ada tidur nyenyak, padahal orang semua ada panik karena sudah mau mati, barang-barangnya sudah pada dibuang ke dalam laut supaya kapal tuh jangan berat. Dia dibangunin, Yunus tidur nyenyak, dibangunin sama nahkoda, suruh sana cepat berteriak, kamu tidak tahu nggak kita sudah mau tenggelam, cepat berteriak kepada Allahmu, mungkin Allahmu bisa menolong kita. Lalu Yunus keluar, ditanya, kamu siapa, dari mana, cepat berseru pada Tuhan Allahmu, siapa tahu dengan kamu berseru pada Allahmu bisa menyelamatkan kita. Lalu sudah tidak ketemu jalan, mereka buang undi, ya, tahu nggak undi di kertas? Mungkin begini, nggak tahu. Kalau zaman dahulu undiannya bagaimana? Biasanya kalau zamannya tante taunya begini. Sis pakai kertas, buang begini, jatuh yang mana terbuka. Nah, kebetulan waktu mereka buang undi, yang kena undi itu siapa? Yunus. Lalu mereka bertanya, siapa engkau, dari bangsa mana? Dari wilayah mana? Kamu dari kerajaan mana? Kenapa sampai begini? Lalu Yunus bilang begini, aku orang Ibrani. Aku percaya kepada Tuhan Allah yang punya langit, punya bumi, punya lautan, penguasa, pencipta itu. Lalu ditanya, kamu punya salah apa? Kenapa sampai Tuhan Allah itu marah, mengamuk begitu? Dia bilang, angkat aku penyebab semua ini, angkat, buang ke laut. Coba bayangkan, Yunus berani ya? Kalau kita kira-kira berani gak ya? Sudah ada masalah begitu, dia nggak mau berseru pada Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni jangan sampai kapal ini tenggelam. Dia nggak, dia kasih jalan keluar pintas. Dia bilang apa? Angkat aku, buang ke laut. Coba. Tapi itu awak kapal tuh nggak mau buang dia ke laut. Karena apa? Takut apa? Kalau zaman dahulu orang takut kalau kita buat salah, takutnya nanti juga kita kena hukuman, ya. Kalau bahasa biasa di sini, kalau kita orang Kristen taunya tabur tuai, apa yang kita perbuat itu kita akan mendapatkan upahnya. Kalau kita buat baik, upahnya baik. Atau kalau di sini itu dikatakan, kalau di Bali itu bilang karma, ya. Kalau kita buat baik, kita dapat baik. Kalau kita buat jahat, kita juga akan jahat. Nah, ini orang-orang juga tahu hal seperti itu. Mereka berpikir kalau mereka buang Yunus, kalau Yunus tidak bersalah, pasti mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tapi tidak ada jalan lain lagi. Mereka berusaha mendayung, tetap juga nggak bisa. Akhirnya, sebelum mereka angkat Yunus sesuai permintaan Yunus untuk mau buang Yunus ke laut, mereka berdoa, mereka berkata begini sama Tuhan. Tuhan tolong, jangan tanggungkan darah orang ini kepada kami. Wow, ketika tadi tante baca tentang ini ya, ayat ini yang mengatakan Tuhan tolong jangan tanggungkan darah orang ini atas kami. Tante mengingat 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Ada juga bahasa seperti ini.
Ada kasus yang hampir mirip seperti ini. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan oleh Pilatus kepada khalayak ramai. Ya, Pilatus katakan, aku tidak mau bertanggung jawab atas darah orang ini. Darah Tuhan Yesus, kalau sampai Tuhan Yesus dibunuh, dia gak mau tanggung akibatnya. Lalu dia cuci tangan. Tetapi apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel katakan begini, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Beda ya. Tanggapan bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan Tuhan Yesus dan tanggapan ini orang-orang yang ada di kapal, anak buah kapal beserta kaptennya yang ada pada waktu zaman Yunus. Padahal kita lihat ya perbedaannya. Ini bangsa Israel, bangsa yang menyembah Allah yang benar ya. Bangsa yang tahu Allah yang benar. Sementara ini yang di atas kapal ini adalah anak buah bangsa, mereka berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Mereka adalah bangsa penyembah berhala. Berasal dari bangsa penyembah berhala. Tetapi tanggapan mereka sangat jauh berbeda. Mereka katakan apa? Janganlah kiranya tanggungkan darah orang ini pada kami. Lalu mereka angkat Yunus, buang ke laut. Lautnya sedang bergelora. Tahu kalau laut bergelora tuh begini. Kalau pernah nonton film tuh kayak begitu dah. Ada badai itu yang hampir-hampir kapalnya mau pecah seperti itu. Lalu Yunus begitu dibuang sebentar, laut menjadi tenang. Yunus mati? Siapa yang pernah dibuang ke laut dan tidak mati? Pasti mati. Kenapa? Kalau nggak tenggelam, dimakan ikan. Ya, Yunus apa? Yunus bagaimana? Dia datang, begitu dibuang ke laut, apa yang datang? Telan dia, dimakan nggak? Kalau dimakan tuh gigit. Ditelan, nggak dimakan, nggak digigit, ditelan. Ikan yang besar. Tidak dikatakan ya di dalam Alkitab, tidak dikatakan ikan paus, dikatakan ikan besar. Dan Yunus ditelan. Jangankan ini di laut, jangankan ditelan ikan. Jatuh aja ke dalam laut pasti gak sanggup berenang. Apalagi ditelan ikan, boro-boro berpikir untuk selamat. Makanya ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan, di sanalah baru dia tahu, wow. Karena ikan besar tuh gak pernah berenang ke pinggir-pinggir pantai, ke tepian tuh gak pernah. Pasti masuk ke dalam lautan yang dalam, yang gelap. Yunus dibawa ke sana. Lalu apa? Dari dalam sana harusnya gak punya harapan untuk hidup lagi. Tapi Yunus berseru kepada Tuhan. Dari dunia orang mati. Karena pikir pasti udah mati nih, gak mungkin hidup. Apalagi udah di dalam perut ikan. Pasti mati. Tapi Yunus berseru pada Tuhan, ini ajaib. Mujizat terjadi. Dari dalam perut ikan aku berseru kepadamu Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan, berfirman kepada siapa? Kepada Yunus? Tidak, kepada siapa? Kepada apa? Kepada ikan. Kalau bilang kepada siapa? Berarti kepada manusia ya. Jadi bilangnya kepada apa? Kepada ikan. Ikan yang menelan Yunus itu. Untung ya yang perintahkan Tuhan. Sehingga ikan itu berenang ke pinggir, bahwa Yunus lalu dimuntahkan keluar. Hidup gak Yunus? Masih hidup? Masih. Berapa hari dia di dalam perut? 3. Wow. 3 hari di dalam perut ikan gak mati. Itu ajaib. Itu mujizat besar. Jangankan 3 hari. 3 jam aja pasti mati. Ini 3 hari masih hidup. Ya. Untung ya yang datang, pikir-pikir pas saat berdoa, saat Yunus dibuang ke dalam laut itu, untung yang datang bukan ikan hiu. Bayangkan kalau ikan hiu mungkin dapat bagi 2 atau bagi berapa, karena ikan hiu giginya tajam. Pasti nggak masuk utuh-utuh. Makanya yang diperintahkan untuk datang telan itu bukan ikan hiu. Ikan besar, entah seberapa besarnya.
Ya, dan waktu dia keluarkan, untung muntah. Kalau muntah tuh pasti dari mana? Dari mulut. Coba kalau dari situ, udah selamat. Nggak ada harapan. Karena keluarnya dari sana, untung keluarnya dari mulut, dimuntahkan, makanya masih hidup. Nah, itu juga ajaib, 3 hari nggak mati. Nah, setelah itu lewat beberapa saat Tuhan Allah perintahkan lagi, Yunus, sini, pergi kembali. Tuhan suruh lagi pergi kemana? Pergi ke Niniwe. Peringatkan kota itu, suruh bertobat, berbalik dari kejahatannya. Kenapa? Kejahatannya itu sudah sampai ke langit. Sampai kemana? Ke langit. Tuhan Allah sudah dengar, Tuhan Allah sudah lihat. Jahat sekali bangsa itu. Kalau mereka nggak bertobat, pasti musnah. Yunus kali ini nggak lari lagi. Pergi dia ke Niniwe. Pergi dengan mungkin malas-malas, tapi tetap aja dia pergi. Lalu dia katakan 40 hari lagi. Dia berteriak kepada kota itu. Di jalan-jalan 40 hari lagi. Tuhan Allah akan menunggang balikan kota ini. Orang-orang mendengar. Seluruh rakyat kerajaan itu mendengar. Lalu mereka apa? Mereka berpuasa. Mereka berpuasa, kemudian mereka berkabung. Karena tahu bahwa 40 hari lagi kalau Tuhan Allah yang perintah, pasti mereka semua binasa. Ada orang yang kalau sudah tahu bilang ada bencana besar mau datang, terus dia duduk santai-santai, cuek-cuek, bebek, tenang-tenang, senang-senang. Enggak. Pasti ketakutan. Makanya mereka berpuasa. Tahu berpuasa? Tidak makan, tidak minum. Lalu duduk berkabung. Kalau duduk berkabung zaman dahulu tuh pakai baju, bukan baju bagus. Mungkin baju yang hitam, kalau di sini kalau kita tahu baju berkabung tuh baju hitam, baju yang tidak berwarna cerah. Baju yang berwarna kelabu, lalu mereka mengambil debu taruh di kepala. Debu itu kan sebenarnya tempatnya di kaki ya, tapi mereka mengambilnya taruh di kepala, itu biasanya tanda berkabung, tanda duka cita. Lalu ternyata sama raja didengar, berita itu sampai juga ke raja kerajaan Niniwe. Lalu raja pun melakukan hal yang sama. Raja mengeluarkan perintah, semua kecil, besar, bahkan ternak gak boleh makan, gak boleh minum. Ketika raja tunduk, raja berkabung, akhirnya apa yang terjadi? Yunus lihat bahwa setelah dia memberitakan itu, kerajaan bangsa itu menyesal, mereka bertobat, mereka berpuasa, mereka berkabung. Dan Yunus tahu kalau sudah melakukan hal seperti itu, pasti Tuhan Allah gak akan jadi hukum. Tetapi apa? Yunus dengan kesal, dia pergi keluar kota. Dia pergi ke pinggiran, lalu dia mendirikan, apa tadi dikatakan? Dia mendirikan apa? Sebuah pondok. Nah, dia mendirikan sebuah pondok. Lalu dia tunggu di situ 40 hari, kira-kira jadi gak ya Tuhan Allah tuh hukum itu bangsa? Dia tunggu-tunggu, gak dihukum-hukum. Lalu dia bilang begini sama Tuhan Allah karena dia kesal. Dia pikir nih orang jahat, kok Tuhan Allah masih mau kasihan? Harusnya hukum mati aja, supaya paling tidak berkurang gitu loh orang-orang jahat. Tapi pemikiran Yunus beda sama pemikiran Tuhan Allah. Lalu Yunus yang kesal jadinya karena lihat Tuhan Allah gak jadi hukum, dia bilang begini, ini sudah, makanya waktu Tuhan suruh saya pertama pergi, saya gak mau karena saya tahu Tuhan pasti nanti akan menyesal. Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setia, yang pasti tidak akan hukum. Kalau orang sudah bertobat, Tuhan pasti gak akan hukum. Makanya waktu itu saya kabur. Nih buktinya sekarang. Kan Tuhan tidak jadi hukum. Lebih baik kalau Tuhan tidak hukum mereka, bunuh aja saya, bunuh aja. Biarkan saya mati. Coba bayangkan si Yunus ini. Lalu Tuhan tanya, selayaknya engkau marah? Dia bilang harus saya marah sampai mati.
Lalu Tuhan Allah karena Yunus dia berduka, dia habis mendirikan pondok, dia nggak tidur di dalam pondok, dia tidur di luar. Lalu Tuhan Allah perintahkan pohon jarak tumbuh. Yunus jadi tidur, panas, ada pohon jarak jadi kena bayangannya pohon, dia nggak kepanasan kepalanya. Dia tunggu karena dia kesal sekali, dia jengkel sekali, dia pingin mati. Lalu apa? Besoknya ketika dia bangun, dia tidur lagi, malam Tuhan Allah suruh ulat situ makan tuh pohon jarak tuh. Besok pagi dia bangun begini, baru lihat pohon jarak, ya sudah mati. Wah, dia kesal, ini pohon jarak kan yang harus saya mau duduk di sini lagi, sudah nggak bisa nutupin kepala saya lagi, bayangannya udah nggak bisa nutupin, udah mati. Marah dia. Ya, kalau kita lihat di kisah ini ya, Tuhan Allah pakai itu pohon jarak supaya menghibur. Tadi Yunusnya udah marah-marah sama Tuhan dia. Ya, dia udah bilang ya sudah biar saya aja yang mati gitu karena dia kesal Tuhan Allah nggak jadi hukum itu ini. Dia minta mati. Sekarang Tuhan Allah nggak kasih mati dia, nggak bunuh itu yang banyak. Yang dikasih mati ini pohon jarak. Marah, baru pohon jarak yang mati. Lalu Tuhan Allah bilang begini. Kamu marah, selayaknya kamu marah. Apakah kamu pantas marah gitu? Tuhan Allah bilang, apakah kamu pantas marah karena pohon jarak yang mati dimakan ulat? Yunus bilang, selayaknya aku mati, aku marah sampai mati. Lalu apa? Tuhan Allah bilang, kamu pohon jarak itu kamu nggak ngurus, kamu siram enggak, tanam enggak. Pada saat dia mati kok kamu marah? Apalagi bangsa yang besar itu, Tuhan Allah udah pelihara mereka selama ini, kan? Bukan berarti orang gak percaya Tuhan Allah gak pelihara. Tuhan pelihara seluruh isi bumi. Ya kan? Tuhan Allah pelihara. Termasuk bangsa Niniwe. Walaupun mereka bangsa penyembah berhala. Tetapi mereka juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sayang sama mereka. Tuhan juga gak pingin mereka mati. Tuhan pingin mereka hidup. Tuhan pingin mereka bertobat. Ya kan? Lalu Yunus jadi sadar. Oh iya ya. Pastilah Tuhan Allah lebih sayang itu bangsa Israel, itu bangsa Niniwe itu. Dia satu bangsa yang besar, tadi dikatakan penduduknya berapa? Lebih daripada 100.000 jiwa. Bayangkan 100.000 itu banyak. Zaman dahulu tuh banyak, belum seperti sekarang yang penduduknya sudah sampai miliar. Kalau zaman dahulu tuh enggak sampai segitu. Ratusan ribu aja udah banyak. Banyak banget. Tuhan Allah sayang sama mereka. Nah ketika baca ini, bagaimana Tuhan Allah menggunakan pohon jarak dan ulat supaya menyadarkan Yunus. Dan lagi ingat ada cerita di dalam Alkitab di bagian yang lain. Bagaimana Tuhan Allah menggunakan hal-hal di sekeliling untuk menyadarkan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kita lihat seperti siapa? Nabi itu yang disuruh untuk mengutuk bangsa Israel. Menggunakan keledainya disuruh pakai bicara. Keledainya berbicara. Nabi siapa coba? Ada yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Nah itu jadi pertanyaan ya. Jawab. Nanti setelah kalau firman ini selesai, kalian harus mengirimkan jawabannya ke voice note ke guru-guru sekolah minggu siapapun itu. Kirim jawabannya nabi siapa yang keledainya bicara sehingga dia jadi sadar. Oh, perjalanannya tidak direstui oleh Tuhan. Karena malaikat Tuhan membuka mulut keledai itu untuk bicara. Pada ini nabi. Ya, supaya jangan jalan ke sana, nggak boleh ngutuk bangsa Israel karena bangsa Israel itu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Lalu ada satu lagi kisah seperti itu, sama juga. Tuhan Allah pakai siapa? Pakai apa untuk menyadarkan Simon Petrus? Pakai apa? Ayam. Ayamnya tuh nggak perlu ngomong. Kalau tadi yang nabi itu keledainya ngomong. Kalau yang ini sama Petrus Tuhan Allah pakai ayam nggak perlu ngomong. Ayam cuma kukuruyuk. Kukuruyuk. Simon Petrus sadar, ya. Hebat kan? Tuhan Allah punya banyak cara, caranya sangat unik. Kukuruyuk 3 kali, Petrus menyesal. Tahu kalau dia sudah salah, ya kan? Tahu bahwa tadi apa yang Tuhan Yesus katakan beberapa jam yang lalu, kenyataan sekarang. Ya kan?
Nah, sekarang ternyata kita baca di sini, di kisah sebelum itu ternyata Tuhan Allah juga pakai cara yang sama. Untuk menyadarkan Yunus, Tuhan Allah pakai apa? Pakai pohon jarak sama apa? Ulat. Gak perlu ngomong. Gak perlu pakai suara. Hah? Kalau tadi keledai ngomong seperti manusia. Kalau ayam ngomong bahasa ayam, kukuruyuk. Kalau ini ulat sama pohon nggak mungkin ngomong, cukup bikin aksi aja. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang perlu kita belajar, insaf artinya menyadari, ya, sadar, bertobat. Itu loh maksudnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus belajar dari ini. Tuhan Allah pakai banyak cara untuk kita tuh sadar. Sadar apa? Sadar kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, Tuhan menghendaki kita anak-anak itu hidup tidak boleh berbuat jahat sama orang, tidak boleh mendoakan yang jahat-jahat sama orang, sekalipun orang itu jahat, mungkin dia nakal, teman kita mungkin nakal, ya, teman kita suka ganggu kita, suka ngapa-ngapain, pokoknya nggak bagus, kita nggak boleh mengharapkan sesuatu yang jahat, yang buruk terjadi pada dia. Kita justru harus apa? Berdoa supaya apa? Supaya Tuhan berbelas kasihan sama dia, supaya dia bertobat. Ya, itu yang Tuhan harapkan kalau kita baca ini firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak mau kita ngata-ngatain orang yang jahat, entah itu kita memaki atau kadang-kadang kan kalau kita di sini biasa bilang mada pangyo kene, mada pangyo keto, ya. Itu nggak boleh, Tuhan tidak menghendaki gitu. Nah, dari ini kita bisa belajar bahwa sekalipun dia orang jahat, ataupun kita yang masih hidupnya masih suka melawan, masih suka suka bertengkar, satu yang mau ini Tuhan sampaikan melalui firman ini adalah bertobat, berhenti berbuat jahat. Karena apa? Tadi kalau kita baca tuh Tuhan akhirnya menyesal. Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe itu. Tuhan tidak jadi menunggang balikan, artinya memusnahkan kerajaan itu. Tuhan gak jadi, Tuhan menyesal. Nah, kita pun begitu. Kalau kita tadinya jahat, kita nakal, suka bertengkar, suka melawan sama orang tua, melawan sama guru, gak suka berdoa, tapi kalau kita menyesal, kita bertobat, maka firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan mengampuni. Mengampuni apa? Mengampuni kita, asalkan kita bertobat. Sama ya seperti bangsa Niniwe itu, kenapa mereka sampai bisa Tuhan tidak jadi hukum mereka? Karena mereka menyesal, mereka berpuasa, mereka berkabung. Ya? Atau kalau kita udah rasa diri benar, kita nggak boleh gitu ini sama orang yang kita rasa jahat, biarin aja dia begitu, emang pantas dia begitu, mada panggil gini, nggak boleh. Jadi baik kita orang jahat, kalau kita orang ini, kita harus waspada, tidak boleh apa? Memikirkan, mendoakan sesuatu yang jahat, ya. Bisa mengerti ya? Apalagi ini sekarang kita akan memasuki apa? Masa raya Natal. Kita memasuki masa raya Natal, kita akan menyambut hari kelahiran, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semuanya senang ya? Oke. Jadi ingat, kirim jawabannya yang tadi. Nabi siapa yang keledainya ngomong di tengah jalan? Nabi siapa? Tuhan Allah menyadarkan dia. Kirim jawabannya, voice note ya, jadi tahu bahwa yang jawab ini benar, ini suaranya. Kirim ke guru sekolah minggu, siapapun itu, mau Kak Manda, Kak Irin, siapa aja boleh, Kak Mary, siapa aja. Dan untuk semua kelas, kalau siapapun tahu harus menjawab, kirim jawabannya ya. Ada hadiah. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Udah semuanya mendengarkan dengan baik kan? Pastinya lah ya. Wah, luar biasa. Tadi kayaknya ada kuis deh.
nanti jangan lupa dijawab ya kuisnya. Nanti dikirimkan voice note-nya ke guru-guru sekolah minggu untuk jawabannya. Nah sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk semuanya. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan dalam keseharian kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan jaga kami ya Tuhan agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sekarang setelah itu kita mau persembahan. Untuk lagu persembahannya kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Sekarang siapin dulu celengan yang di rumah ya buat persembahannya. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, sekarang kita mau doa persembahan sekaligus doa penutup. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami agar persembahan ini dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu ini untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami juga akan menutup ibadah kami. Engkau sertai kami ya Tuhan. Engkau biarkan kami anak-anak-Mu selalu dapat bertumbuh di dalam iman, agar kami selalu dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat daripada Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kita tutup dengan lagu yang terakhir. Lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa umatmu, besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa umatmu, besar di surga. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi ya di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga.